Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Maritim, Dr. Rafki Rashid, SEMM, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mendapatkan solusi dari permasalahan para nelayan, yang mana sebelumnya ini kami sudah mewawancarai nelayan di sekitaran Tanjung Pinang. Nelayan ialah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau dengan cara budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada para nelayan yang berada di Dompak Lama, terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh para nelayan. Yang pertama yaitu keuangan. Hasil tangkap yang dijual seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun ada juga para nelayan yang memberikan keterangan bahwa hasil tangkapnya cukup saja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang kedua yaitu aset. Nelayan sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti alat tangkap, kapal, sampan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penyimpanan dan pengelolaan. Kapasitas penyimpanan pendingin masih terbatas. Tidak memiliki usaha sampingan juga menjadi suatu permasalahan yang dihadapi oleh nelayan ini. Yang keempat ialah cuaca yang kurang bersahabat. Cuaca menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan sebelum melaut, demi menghindari dari musibah laut. Gelombang yang tinggi, badai merupakan fenomena alam yang seringkali terjadi. Yang kelima, BBM. Kelangkaan bahan bakar minyak dan naiknya harga menjadi permasalahan yang serius bagi para nelayan. Karena langkanya bahan bakar dapat menyebabkan nelayan tidak bisa melakukan kegiatan tangkap ikan, dan akibatnya pendapatan pun jadi menurun. Dari beberapa permasalahan di atas, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan yang kami ambil dalam kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan di Tanjung Pinang mengenai kurangnya fasilitas terkait alat tangkap. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi para nelayan, kami melakukan kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Kunjungan kami dimaksud untuk mengetahui akan solusi dari permasalahan yang dihadapi para nelayan. Di sini kami memilih permasalahan nelayan terkait alat tangkap. Dari wawancara kemarin, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan menerangkan bahwa untuk urusan mengenai kelautan merupakan wewenang pemerintahan provinsi. Di provinsi sendiri ada program bantuan untuk nelayan, tetapi ada prosedur untuk mendapatkannya. Bantuan yang biasanya didapat berupa kapal, jaring ikan, dan bubu. Namun hal tersebut bisa didapatkan dengan mengajukan proposal. Dalam mengajukan proposal harus memiliki kelompok usaha bersama atau yang biasa disebut dengan KUB. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, prosedurnya yaitu membentuk suatu kelompok usaha bersama minimal 10 orang. Kemudian, mengajukan proposal ke pemerintah daerah dan yang kemudian akan dipelajari oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Dari Dinas Kelautan dan Perikanan mengajukan ke gubernur. Dan kemudian yang akan memutuskan yaitu pemerintahan provinsi. Dalam hal memilih proposal, Dinas Kelautan dan Perikanan sangat selektif, tidak sembarangan, karena nantinya ada tim yang turun ke lapangan untuk seleksi benar tidaknya KUB-nya ada dan aktif atau tidak. Dalam mengajukan proposal bantuan tidak langsung, dapat semua ada prosedurnya. Proposal yang masuk ke Dinas Kelautan dan Perikanan sangat banyak. Dari pemerintah daerah sendiri sudah sangat perhatian dengan para nelayan, tetapi jumlah nelayan di provinsi sangat banyak, ratusan ribu, sedangkan anggaran terbatas, tidak bisa semuanya dikasih bantuan. Tetapi menurut Bu Isti, ada perhatian dengan bentuk program-program pemerintah untuk bantuan nelayan itu ada. Bantuan dari pemerintah bukan hanya alat tangkap, ada bentuknya asuransi ketenagakerjaan, BPJS ketenagakerjaan. Datanya didapat dari kabupaten bukan provinsi. Jika data nelayan terkait itu masuk dan terdaftar di Dinas Perikanan,
kota, maka ia akan mudah mendapatkan bantuan. Bu Isti juga menyampaikan ada nelayan yang meninggal di Tanjung Enggat. Ahli warisnya mendapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan karena terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan yang sering diajukan oleh nelayan ini berupa kapal dan alat tangkap, ada jaringan ikan dan bubu perangkap ikan yang terbuat dari kawat. Semua itu bisa didapat dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jika nelayan tersebut sudah mendapat bantuan tahun ini, tahun depan ia tidak mendapatkannya lagi gantian dengan nelayan yang lain, agar nelayan yang lain juga bisa merasakannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Didapatkan kesimpulan mengenai solusi dari kurangnya alat tangkap, yang mana dari pemerintah sendiri sudah sangat perhatian terhadap para nelayan dengan menyediakan program bantuan alat tangkap. Bantuan yang biasanya didapatkan berupa kapal, jaring ikan, dan bubu. Namun hal tersebut bisa didapatkan dengan mengajukan proposal. Dalam mengajukan proposal harus memiliki kelompok bersama, yaitu KUB. Dalam memilih proposal Dinas Kelautan dan Perikanan sangatlah selektif yang nantinya akan ada tim yang turun untuk memeriksa apakah KUB ini ada dan aktif atau tidak. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak semua nelayan dikasih bantuan. Tetapi dari pemerintah sendiri, program bantuan untuk para nelayan itu ada. Pemerintah sendiri tidak hanya memberi bantuan berupa alat tangkap, tetapi juga ada asuransi jiwa berupa BPJS Ketenagakerjaan. Jika nelayan tersebut terdaftar di Dinas Perikanan Kota, maka ia akan mudah mendapatkan bantuan. Nelayan yang sudah mendapatkan bantuan tahun ini tidak akan mendapatkan lagi di tahun depan. Giliran nelayan yang lain agar semua merasa bantuan dari pemerintah. Berdasarkan permasalahan para nelayan mengenai alat tangkap, kekurangan alat tangkap, kami akan membuat satu pelatihan mengenai cara membuat alat tangkap tradisional dan penggunaannya. Nah, yang pertama ini ada luka. Luka ini terbuat dari rakitan bambu atau rotan. Luka juga dipasang di kanal atau sungai yang berarus deras. Kemudian, luka yang dipasang ini dibiarkan semalaman agar ikan yang masuk banyak. Kemudian yang kedua ini ada injap. Nah, injap pada gambar di atas merupakan inovasi baru yang banyak sekarang digunakan oleh para nelayan. Injap model lama ini mirip sekali dengan luka, hanya saja diameternya berbeda. Nah, di dalam injap ini biasanya dipasangkan umpan, yaitu ikan yang telah dipotong-potong. Nah, diameter bulat pada injap ini dibuat dari rotan, kemudian yang seperti jaring itu adalah tali nilon kecil yang dijahit sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga ada jala. Nah, jala ini terbuat dari benang jahit jaring yang dijahit sedemikian rupa hingga membentuk jala. Nah, kegiatan menjala biasanya dilakukan pada saat air laut surut. Jala identik dengan udang, namun terkadang ketika saat kegiatan menjala, ikan juga ikut terjala. Nah, selain mengenai alat tangkap, kami juga akan mengadakan pelatihan yang mana ini bertujuan untuk menambah penghasilan para nelayan. Nah, pelatihan ini dikhususkan untuk ibu-ibu rumah tangga, yang mana pelatihan dimaksud ini adalah mengolah ikan menjadi kerupuk. Ikan yang didapat ini adalah ikan dari hasil melaut para nelayan. Nah, untuk hal tersebut, sebelum memproduksi lebih lanjut, kami perlulah membentuk suatu kelompok usaha terlebih dahulu. Nah, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.